sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Yulia Hanimpane, Endang Sri Murni, Aswani, Anida Rizkayanti, Irmawati, Jayanti, Khairani, dan Larasati. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Tekanan pada tubuh manusia pada kasus kebidanan. Di awal kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisbeth Laura Silitonga sebagai dosen pembimbing fisika kesehatan kami yang telah memberi tugas seperti ini sehingga menambah wawasan kepada kami serta dapat berbagi ilmu kepada orang lain. Definisi tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana P simbol dari tekanan, F gaya, A satuan luas. Dari tekanan itu sendiri terbagi 3, tekanan pada zat padat seperti gigi, tekanan pada zat cair seperti darah, dan tekanan pada gas seperti pernapasan. Nomor 1, tekanan pada zat padat. Di situ contohnya gigi. Gigi manusia terbagi 3, geraham, gigi taring, dan gigi seri. Di antara ketiganya mempunyai luas permukaan yang berbeda. Gigi taring itu mempunyai luas permukaan yang kecil karena runcing. Jadi semakin kecil luas permukaan maka tekanan semakin besar. Kalau tekanan pada zat cair contohnya darah, di situ berlaku hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besar. Kalau tekanan pada gas berlaku hukum Boyle. Hukum Boyle yaitu bila suhu gas tidak berubah, maka hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Di situ contohnya tekanan udara dalam pernapasan. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh zat cairan itu sendiri. Semakin tinggi suatu cairan, maka semakin besar tekanan tersebut. Tekanan bisa berbeda karena adanya selisih ketinggian. Kalau tidak ada selisih ketinggian, maka tekanan di kedua titik akan sama. Selanjutnya hukum Pascal. Hukum Pascal adalah gaya yang bekerja pada suatu zat cair di dalam ruangan tertutup, di mana tekanan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Dengan syarat di ruangan tertutup, beda jika di ruangan terbuka, karena di ruangan terbuka akan ada penambahan PO atau tekanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tekanan dalam tubuh manusia dalam ilmu fisika menurut hukum Henry, yaitu berat gas yang terlarut dalam volume cairan tetap pada suhu tertentu sebanding dengan tekanan pada penyelam bertambah dalam menyelam bertambah besar tekanannya. Penurunan yang tiba-tiba yaitu bila penyelam naik ke permukaan dengan cepat menimbulkan gelombang gas dalam darah yang dapat menyumbat kapiler atau sakit hebat. Prinsip Pascal itu tekanan yang diberikan pada semua zat cair dalam bergana tertutup diteruskan ke semua arah dengan besar yang sama. Contohnya pada vesika urinaria. Begitu juga benda yang terletak dalam cairan mempunyai tekanan yang sama pada seluruh permukaan. Contohnya otak dalam cairan CCS atau janin dalam cairan amnion atau aminon. Kedua terlindung dalam cairan yang mengelilinginya, yang meneruskan dengan tekanan sama tak jadi soal walaupun orangnya aktif. Kemudian hukum Charles. Hukum Charles merupakan salah satu dari hukum mengenai gas ideal yang membahas hubungan antara tekanan gas yang berbanding lurus dengan suhunya, yaitu salah satu contohnya adalah pernapasan atau respirasi. Kemudian hukum Dalton atau hukum tekanan parsial. Tekanan gas sebanding dengan persentase. Salah satu contohnya yaitu ada pada paru-paru kita terdiri dari gas CO2 dan O2. Campuran gas-gas yaitu tekanan parsial. Satu gas adalah jumlah gaya pada dinding yang mengelilinginya. Kemudian ada kecepatan aliran darah yaitu luas penampang si pembuluh darah atau intensitas kekentalan darah tersebut. Penerapan tekanan terhadap kesehatan. Tekanan zat cair tidak hanya terjadi pada tumbuhan, melainkan juga dalam tubuh manusia.
Tekanan ini sering disebut sebagai tekanan darah pada peredaran darah. Tekanan darah pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Peredaran darah berada di dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Contoh di kehidupan sehari-hari yang sering digunakan dalam pemeriksaan kesehatan yaitu mengukur tekanan darah. Dalam mengukur tekanan darah berlaku hukum fisika fluida di mana tekanan dalam darah dapat diukur menggunakan sfigmomanometer. Osmosis dalam tubuh manusia. Osmosis adalah perpindahan zat cair dari dekonsentrasi yang tinggi ke dekonsentrasi yang rendah. Sedangkan konsentrasi normal natrium klorida di dalam darah kita adalah 0,9%. Osmosis dalam tubuh manusia akan terjadi ketika sel atau materi dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya hipotonik atau isotonik. Dan osmosis akan berhenti apabila cairannya bersifat isotonik. Seperti yang sebelumnya dikatakan, cairan infus itu harus isotonik dan sel dalam tubuh agar tidak terjadi krenasi maupun plasmosis. Krenasi itu darahnya menyusut, sedangkan plasmosis itu darahnya pecah. Dan isotonik itu cairan bertemu, bukan masuk dan juga bukan keluar. Hipotonik itu menyebabkan masuk ke sel dan hipertonik itu menyebabkan keluar dari sel. Kemudian kita masuk ke cara kerja jantung. Saat jantung memompa darah, maka jumlah tekanan darah yang menekan dinding arteri itulah yang dinamakan tekanan darah. Dan ada juga gaya yang disebut tekanan tadi. Jadi tenaga yang ditekankan ke dinding arteri itulah yang disebut tekanan darah. Di mana normalnya tekanan darah sistol itu 120 dan diastol 80. Tapi kembali lagi, teori sudah mulai berkembang dan sudah berubah, yaitu normalnya 120/60. Walaupun sebenarnya tekanan darah seseorang yaitu tidak dilihat secara stensional, tekanan darah itu berhubungan dengan suhu, dan juga berhubungan dengan tekanan suhu udara yang ada di sekitar. Tapi selama ini kita selalu mengikuti teori yaitu 120/90. Sekian presentasi tugas kelompok kami dalam bentuk video ini. Besar harapan video ini berguna untuk kami serta para penonton video ini. Ucapan terakhir, ucapan terima kasih banyak atas bimbingan dari dosen kami, Ibu Lisbeth. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik. Sampai jumpa.